Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada tumbuhan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Triana Novita Wardah dengan NIM 14014214550 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, dengan mata kuliah konsep dasar IPA di sekolah dasar, dan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Sulistyo Rini MPD. Yang pertama, pengertian sistem gerak tumbuhan. Sistem gerak tumbuhan adalah penyerapan rangsangan pada yang datang baik dari dalam maupun dari luar tubuh tanaman itu sendiri. Oleh karena itu, terjadinya gerak pada tanaman merupakan indikasi dari adanya iritabilitas. Gerakan yang terjadi pada tanaman itu disebabkan karena adanya rangsangan yang merupakan bagian dari sistem organ pada tanaman ini. Stimulus yang dapat membuat tanaman bergerak yaitu cahaya, sentuhan, dan perubahan gravitasi serta suhu. Selanjutnya, macam-macam gerak pada tumbuhan. Macam-macam gerak pada tumbuhan, yang pertama ada 1. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Gerak endonom disebut juga autonom. Nah, gerak endonom ada macam-macamnya. Yang pertama yaitu nutasi. Nutasi adalah gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Misalnya tanaman pada gerak aliran sitoplasma pada tanaman air Hydrilla verticillata. Yang kedua ada higroskopis. Higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan secara terus-menerus. Akibatnya kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora, sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Misalnya pecahnya kulit pada buah bolong-bolongan, antara lain lamtoro, kembang merak, kacang buncis, dan kacang kedelai. Contohnya terdapat pada gambar. Yang B ada gerak etionom. Etionom merupakan salah satu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Jenis gerakan ini akan terjadi jika terdapat sebuah stimulus yang berasal dari luar. Nah, gerak etionom ini disebut juga dengan gerak esionom. Rangsangan yang diberikan itu dapat berupa yang pertama cahaya, yang kedua rangsangan atau sentuhan, yang ketiga suhu, yang keempat air, yang kelima gravitasi, dan yang keenam zat kimia. Organ tumbuhan yang memberikan respon terhadap rangsangan tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, buah, atau bagian dari organ tumbuhan tersebut. Berdasarkan arah responnya, gerak etionom dibagi menjadi 3. Yang pertama gerak tropisme, yang kedua ada gerak nasti, dan yang ketiga ada gerak taktis. Yang pertama yaitu gerak tropisme. Gerak tropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya arah rangsangan dari luar. Arah gerak tumbuhan yang mendekati arah datang rangsangan disebut dengan gerak tropisme positif. Dan jika arah gerak tumbuhan menjauhi rangsangan disebut gerak tropisme negatif. Contohnya terdapat pada gambar berikut. Yang kedua, gerak taktis. Gerak taktis adalah gerak tumbuhan berpindah tempat yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Contohnya pada organisme bersel satu, yaitu Eugenia viridis, yang bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, maka organisme ini akan menghindar. Nah, ini contoh gerak dari taktis pada gambar ini. Selanjutnya ada gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Contohnya ada pada gerak daun tanaman lamtoro
yang akan menutup pada malam hari dan akan membuka pada siang hari. Contohnya terdapat pada gambar berikut. Nah, ini daftar pustakanya. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.